Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2447. Akhiri sendiri. Satu kalimat benar-benar menghilangkan semua pikiran di benak Kildiman. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada membunuh iblis. Pada saat ini, Samo tiba-tiba mengangkat kepalanya, berbalik dan melihat kedua penjaga langit dan bumi yang berlutut di sampingnya, dan mengutuk dengan keras, "Pelindung langit, pelindung bumi, kamu menyakitiku, kamu menyakitiku." Pelindung surga adalah pria yang tangguh, menghadapi omelan si pembunuh. Dia tetap tenang dan berkata sambil mencibir, "Apakah kami menyakitimu, bunuh iblis? Bunuh iblis, tampaknya Tuan Lembah Li benar. Kamu benar-benar penjahat yang bermuka dua dan pengkhianat." Bangun, di depan Li Fugui dan Fumo Yuanzong, dia mencibir dan berkata, "Haha, saudara muda Fumo dan Guru Li, saya tidak bisa berkata apa-apa setelah mengalami bencana seperti itu hari ini. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah musuh. Kali ini aku akui, aku melakukan kesalahan, saya telah menghitung berkali-kali, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Li Fugui, akhirnya akan memilih untuk membantu saya, saudara muda Fumo." Pada titik ini, pelindung surgawi tiba-tiba menyerahkan kepada Fumo Yuanzong dan berkata, "Saudara muda Fumo, saya hanya tahu sekarang bahwa guru mengapa dia mewariskan posisi pemimpin sekte kepada Anda sebelum dia pergi, dan juga mengatakan bahwa Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dilihat dari kejadian hari ini, Anda memang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Aku hampir mati. Tapi aku tidak menyangka akan ada kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan." Fumo Yuanzong menghela nafas dan mengeksekusi Shamo. Namun kini, ia tak tega mengambil keputusan untuk mengeksekusi kedua penjaga langit dan bumi tersebut. Bagaimanapun, kedua orang ini juga adalah kakak laki-lakinya. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras di pavilion penekan iblis meskipun mereka tidak memiliki prestasi. Pikirkan ini, Fumo Yuanzong memandang pelindung surgawi dan pelindung bumi, dan melambai lembut kepada mereka. Keduanya melangkah maju dan mencapai posisi kurang dari 3 meter dari Fumo Yuanzong. Setelah berhenti, pelindung bumi, yang tidak pernah berbicara, meneteskan air mata dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu akan membunuh kita sekarang?" Fumo Yuanzong berkata terus terang, "Selama kamu bisa menjanjikan satu hal padaku hari ini, aku akan mengampunimu." Pelindung surgawi bahkan tidak memikirkannya, dan berkata dengan keras, "Tidak mungkin. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku sekarang." Wajah Fumo Yuanzong penuh dengan kesedihan, dan dia menghela nafas dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup?" Pelindung surgawi mencibir dan berkata, "Ayo pergi tidak memiliki panah berputar. Saat saya memimpin 3.000 murid memilih berlindung pada Li ketika saya menjadi guru lembah, saya tidak ingin hidup lagi." Pada saat ini, pelindung bumi buru-buru membujuk pelindung surgawi. "Saudara senior Tian, saudara muda telah mengatakan ini. Jadi jangan memaksanya dan ikuti saja apa yang terjadi," katanya. "Ya, kami berjanji padanya." Pelindung Di tidak menunggu sampai dia selesai. Pelindung surgawi berbalik, memandang pelindung bumi dan berkata dengan kebencian, "Adik laki-laki, apakah kamu belum melihat bahwa dia berencana untuk melepaskan kita? Kami telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Seperti apa dia, teman-teman, jika orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin kita masih belum tahu? Haha, ayo kita berjanji padanya sesuatu. Biarkan saja kita meninggalkan pavilion penakluk iblis."
Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Kami telah beroperasi di Pavilion Fumo selama bertahun-tahun. Dan sekarang setelah kami pergi dari sini, jika dia tidak membunuh kami, akankah musuh dari sekte lain dengan mudah menyelamatkan kami? Bahwa Fumo Yuanzong juga berencana bertarung dengan Fumo Yuanzong, kedua pria itu menarik. Dia terdengar agak tidak sabar. Dia tersenyum pada Fumo Yuanzong dan berkata, "Saudara Fumo, jika kamu tidak berhenti, kamu akan mengalami kekacauan." Lagi pula, dua penjaga langit dan bumi telah merencanakan untuk menyerahkan nyawa mereka kepadamu. Jika kamu masih ragu, aku khawatir murid-muridmu ini tidak akan setuju. Fumo Yuanzong belum berbicara. Fan Mo adalah orang pertama yang berdiri. Dengan kebencian yang tak ada habisnya di matanya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Fumo Yuanzong, "Yang mulia, para penjual ini mencari kemuliaan. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk mengambil tindakan terhadap mereka, maka biarkan aku melakukannya." Kedua tetua, Xiao Mei dan Xiao Xiao, juga memihak Fan Mo kali ini. Keduanya berbicara satu demi satu, meminta Fumo Yuanzong untuk mengeksekusi kedua orang ini. Mata Fumo Yuanzong selalu tertuju pada dua penjaga langit dan bumi. Persahabatan selama puluhan tahun antara tuan dan saudara akhirnya kehilangan kekuasaan. Sakit hati adalah sakit hati, tapi sekarang, dia harus membuat pilihan terakhir. Setelah menarik napas dalam-dalam, Fumo Yuanzong berkata, "Kamu, ambillah sendiri." Setelah mengatakan ini, Fumo Yuanzong berbalik. Pada saat ini, pelindung surgawi tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Saat Fumo Yuanzong berbalik, dia mengedarkan energinya dan menamparkan dahi dirinya sendiri. Bang, diiringi dengan suara yang teredam, pelindung surgawi kemudian jatuh langsung ke tanah. Pelindung bumi masih berdiri dan tidak dapat mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, iblis pembunuh tiba-tiba menunggu pelindung bumi dengan ganas dan bertanya, "Pelindung bumi, tunggu apa lagi? Apakah kamu masih berencana membiarkan mereka membunuhmu?" Dengan itu, iblis pembunuh juga mengambil tindakan terhadap dirimu sendiri. Ketika pelindung bumi melihat Samo juga terbaring dalam genangan darah, dia tahu mustahil baginya untuk bertahan hidup. Tuan, saya benci itu." Dia mengeluarkan raungan marah terakhirnya, dan suaranya bergema di lembah untuk beberapa saat. Meski pelindung bumi tidak mau melakukan ini, dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan vitalitasnya yang kuat. Melihat Samo dan dua penjaga langit dan bumi semuanya telah jatuh ke tanah, iblis yang terperangkap itu menunjukkan senyuman pahit. Dia perlahan melangkah maju, datang ke belakang Fumo Yuanzong, dan berlutut untuk bersujud. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengedarkan vitalitasnya dan memilih mati dengan cara yang sama seperti pelindung surgawi. Alhasil, sebelum tamparannya mendarat di keningnya, Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan iblis yang terperangkap itu. Jimo jelas tercengang. Sebelum dia sempat menanyakan alasannya, Li Fugui tersenyum pada Fumo Yuanzong dan berkata, "Saudara Fumo, ada beberapa orang yang harus dibunuh, tetapi ada beberapa orang yang tidak boleh dibunuh." Mo Yuanzong berbalik dan melihat tindakan dua orang di depannya. Dia buru-buru membungkuk dan membantu iblis yang terperangkap. "Penatua iblis yang terperangkap, mengapa kamu melakukan ini? Faktanya, ketika kamu memotong lengan kananmu hari ini, aku sudah melihat bahwa kamu merasa menyesal." Di mata iblis yang terperangkap, dengan berlinang air mata, dia tersedak dan berkata, "Yang mulia, itu karena saya mendengarkan fitnah dan melakukan hal-hal ini sehingga saya menyesal melakukannya terhadap Anda dan Pavilion Fumo. Bahkan jika Anda membiarkan saya hidup, saya tidak melakukannya." Tidak bertatap muka dengan Pavilion Fumo, ribuan murid di Pavilion Iblis,
saya tidak bertatap muka dengan leluhur Paviliun Fumo. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia tersenyum pada Kunmo dan berkata, "Saudara Kunmo, lihat apa yang kamu katakan. Tidak ada seorang pun yang suci. Bagaimana mungkin ada orang yang tanpa kesalahan? Jika Anda mengetahui kesalahan Anda dan dapat memperbaikinya, tidak ada kebaikan yang lebih besar dari itu, bukan? Karena kamu sudah tahu bahwa kamu salah, jangan lakukan itu lagi di kemudian hari." Lagi pula, Paviliun Fumo juga mengalami kerugian besar kali ini. Masih banyak hal yang membutuhkan bantuan dari Fumo Brother untuk mengatasinya. Jika kamu mati, bukankah 3 tetua berikutnya akan membuat mereka lelah sampai mati? Saya akan membuat keputusan hari ini. Selain itu, saya memohon bantuan Anda di depan saudara Fumo. Bantu saudara Fumo terus mengelola Fumo di masa depan. Kali ini, Fumo Yuanzong juga tersenyum dan berkata kepada Kunmo, "Kunmo, Tuan Lembah Li telah meminta belas kasihan untukmu. Apakah kamu masih keras kepala?" Kunmo menitikkan air mata penyesalan. Dia pertama kali bersujud pada Yuanzong dan meminta maaf. Kemudian dia berbalik dan bersujud pada Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan menariknya ke atas, dan berkata dengan nada meremehkan, "Sekarang semuanya sudah selesai. Segera bangun." Saat dia mengatakan itu, Sister Ming dan Dimu membawa lebih dari 2.000 orang bersama mereka. Dia mendarat perlahan dengan suara gemuruh yang menggelegar. Saat lebih dari 2.000 murid melompat turun dari punggung Zhen Tianhou, banyak murid dari Fumo Yuanzong dan Paviliun Fumo tercengang. Mereka tidak menyangka orang-orang ini akan begitu ganas. Sementara Fumo Yuanzong merasa emosional, dia buru-buru mendatangi Ibu Pertiwi, tersenyum dan berkata kepadanya, "Saya telah mendengar bahwa auman di Shazong yang menghancurkan langit sangat ganas, dan hari ini saya melihatnya, itu memang pantas diterima." Suster Ming dan Ibu Pertiwi berasal dari Huahua Duo sudah mengetahui semua yang terjadi di sini. Namun kedua gadis itu merasa seperti mereka melewatkan pertunjukan besar. Tapi saat ini, di depan semua orang, tentu saja sulit bagi mereka untuk pamer. Ibu Pertiwi tersenyum dan melangkah maju, dan menyapa Fumo Yuanzong. Setelah bertukar salam beberapa kali, Ibu Pertiwi berbalik, menunjuk ke 2.000 murid, dan berkata dengan serius kepada Fumo Yuanzong, "Tuan Fumo Yuanzong, 2.000 murid ini, tapi aku membawakan semuanya untukmu." Fumo Yuanzong buru-buru mengucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang perlu ditangani telah diselesaikan sekarang. Fumo Yuanzong kemudian memulihkan pikirannya dan tersenyum pada Ibu Pertiwi dan yang lainnya, "Semuanya, silakan pergi ke puncak Fumo untuk minum teh dan istirahat." Tepat ketika Fumo Yuanzong memimpin Li Fugui dan yang lainnya ke sana pada kesempatan penaklukan puncak iblis. Ketiga muridnya, setelah terus-menerus berlarian, telah tiba di Gunung Fangchun, Kuil 8 Dewa, dan San Xingmen. Setelah murid tertua tiba di Gunung Fangchun, dia segera bertemu dengan Patriark Sanchun. Setelah bertemu dengannya, murid tertua jatuh ke tanah, bersujud kepada Patriark Sanchun dan berkata, "Leluhur, bantu aku." Patriark Sanchun menutup matanya rapat-rapat, dengan ekspresi tenang di wajahnya, membuka mulut emasnya, dan bertanya dengan keras, "Apa yang terjadi?" Murid tertua Fumo Yuanzong tersentak dan berkata, "Leluhur, Li Fugui telah memimpin anak buahnya untuk merebut Sekte Beidou dan Gunung Xuanming, dan sekarang menyerang paviliun penakluk iblis milikku. Dan dalam waktu kurang dari sehari, mereka merebut 3 gunung di paviliun pengikut iblisku. Aku khawatir saat ini, mereka telah mencapai kaki puncak pengikut iblis. Tuanku secara khusus mengirimkannya murid untuk mengundang saya. Leluhur pergi membantu, berharap leluhur dapat memimpin murid Gunung Fangchun untuk menyelamatkannya."
Leluhur San Chun langsung panik. Dia telah mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Li Fugui berencana untuk menyatakan perang terhadap 6 sekte utama. Pada saat itu, dia berpikir bahwa seorang penduduk desa pegunungan, dengan mengandalkan kehadiran beberapa pemimpin sekte yang tidak populer di sekitarnya, berencana untuk menantang otoritas dari dunia seni bela diri kuno, 6 sekte besar. Bukankah ini sebuah fantasi? Jangan bicara tentang orang lain, satu sekte Beidou saja mungkin cukup untuk diminum Li Fugui dari teko. Hasilnya, saya tidak menyangka Li Fugui telah merebut sekte Beidou dan Gunung Xuanming dalam waktu sesingkat itu, dan dia juga bisa merebut 3 gunung di Paviliun Fumo dalam 1 hari. Sebagai pemimpin sekte Gunung Fangchun, Patriark San Chun secara alami mengetahui apa kartu truf Paviliun Fumo. Terkejut, dia membuka matanya dan bertanya dengan tidak percaya. Jangan berani-beraninya bercanda seperti itu denganku. Paviliun Fumomu berdekatan dengan pegunungan Fumo, membentang lebih dari 500 mil, dan terdapat banyak formasi. Sebagai dukungan, tidak peduli seberapa kuat Li Fugui, mampu menghancurkan formasi dalam 3 hari sudah dianggap batasnya. Bagaimana dia bisa menaklukkan 3 puncakmu dalam 1 hari? Mungkinkah Paviliun Iblis Fugui Anda tidak melawan dan langsung membawa Li Fugui ke Gunung Iblis Fusan? Murid tertua berkata dengan wajah pahit, leluhur tua, Anda pasti tidak percaya. Saya tidak tahu dari siapa Li Fugui mempelajari kode tersebut. Formasi Paviliun Demon Fu kami, beberapa tetua dan penjaga Paviliun Fumo kami, setelah mendengar tentang ini, memimpin murid-murid mereka untuk memberontak dan memilih untuk bergabung dengannya. Petik 2. Ada kurang dari 4.000 murid yang menjaga puncak penakluk iblis sekarang. Pikiran Patriark San Chun dipenuhi dengan tanda tanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebanyak mungkin sebelum melanjutkan bertanya. Lalu apa yang terjadi dengan sekte Beidou dan Gunung Xuanming? Bagaimana Anda tahu bahwa Li Fugui telah merebut sekte Beidou dan Gunung Xuanming? Yang tertua murid tidak menyembunyikannya. Katakan yang sebenarnya, kembali ke nenek moyang kami. Kami melihat dengan mata kepala sendiri Kui Piao, pemimpin sekte Beidou, dan Xuanming Tianxi, pemimpin Gunung Xuanming, menemani Li Fugui. Mereka kini telah menjadi tangan kanan Li Fugui. 3 leluhur Chun tiba-tiba berdiri. Dia melebarkan matanya dan bertanya, jadi, penguasa sekte Beidou dan penguasa Gunung Xuanming sekarang bersedia bertindak sebagai pelayan Li Fugui. Murid tertua mengangguk dan berkata, itu benar, jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Menjadi sangat panik dan datang ke sini untuk mencarimu. Leluhur San Chun tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Segalanya berubah begitu cepat sehingga sulit baginya untuk menerimanya. Ambil napas dalam-dalam, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, San Chun Patriark melambaikan tangannya kepada murid sekte Fu Mo Yuan di depannya dan berkata, Oke, saya mengerti. Kamu istirahatlah sekarang, dan saya akan memberimu jawaban nanti. Itu benar-benar terganggu. Rencana leluhur San Chun kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Mendengar ini, murid tertua Fu Mo Yuanzong dengan cepat berkata kepada Patriark San Chun, leluhur, sebaiknya kamu segera mengambil keputusan. Bahkan jika kamu tidak dapat membawa orang ke sana, setidaknya biarkan para tetua di gunung memimpin orang. Jangan menunggu sampai murid ini selesai, leluhur San Chun berkata dengan wajah gelap. Bahkan jika kami ingin mengirim orang ke sana, tidak mungkin sekarang, kan? Setidaknya Anda harus menunggu sampai kami membuat pengaturan sebelum kami dapat mengirim orang untuk membantu Anda. Yuan melihat situasi ini. Murid-murid Zongda tidak berani berkata apa-apa, jadi mereka hanya bisa mundur dengan patuh dan berjalan keluar ruangan. Tunggu sampai kaki depannya pergi,
Patriark Sanjun segera melihat ke arah murid tertuanya Pu Tao dan berkata terus terang, "Pergi dan undanglah ketiga tetua, penebang kayu, Ting Fang dan Ling Niu." Mendengar ini, Pu Tao segera pergi tanpa berpikir terlalu banyak aula utama. Beberapa orang berhenti begitu saja. Penebang kayu kemudian bertanya kepada Patriark Sanjun, "Leluhur, mengapa Anda mengundang kami ke sini terburu-buru?" Patriark Sanjun tidak menyembunyikan apapun, dan menceritakan keseluruhan cerita di depan beberapa orang. Setelah ketiga tetua mendengarkan kata-kata leluhur Sanjun, mereka semua tercengang. Mereka bertiga saling memandang. Setelah terdiam beberapa detik, Ling Niu hanya bisa menghela nafas. "Saya tidak menyangka bahwa Li Fugui, seorang penduduk desa dari pegunungan, akan benar-benar menjadi yang terpilih. Telah berdiri di dunia seni bela diri kuno selama hampir 1000 tahun. Waktu, saya tidak menyangka dia akan mengalahkan 3 sekte besar hari ini." Bersambung.